Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Kita bertemu pada pagi hari ini dalam renungan pagi. Doa dan harapan kami kita semuanya dalam keadaan baik dan tetap berserah kepada Tuhan dan tetap kuat untuk menjalani kehidupan kita dan pastinya tetap semangat di dalam menjalani setiap hidup kita. Firman Tuhan renungan pagi bagi kita diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 30 ayatnya yang ke-8. Kami akan bacakan untuk kita semuanya. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyang. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ope sayunang mapatakang hamu takkuhu munai, songon nabinahen yupumuna, asahat hamu tagunad dirimuna tu Jahoba, jala robe hamu tu habadiauna, naung pinarbadiaan na ro di salideng-lidengna, jala oloy hamu Jahoba di batamunai, asa mudar sian hamu piar-piar ni rimasna. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman ini mengajak kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Firman ini diawali dengan sekarang, hari ini. Perkataan ini adalah merupakan perintah yang menyatakan bahwa pada saat ini jangan lagi ditunda, jangan lagi diundur. Tetapi pada saat ini jangan lagi kita tegar tengkuk, memberontak, melawan perintah Allah, melawan Allah seperti pendahulu-pendahulu kita, seperti nenek moyangmu itu yang disampaikan kepada bangsa Israel, supaya mereka pada saat ini berubah dengan menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serahkanlah. Perkataan serahkan adalah menyatakan bahwa kita benar-benar memberikan seluruhnya hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan berarti bahwa kita benar-benar sadar atas setiap keterbatasan, kemampuan, ketidakberdayaan kita tanpa campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Kata berserah berbeda dengan menyerah. Kalau kata menyerah lebih bermakna kepada keputusasaan, lebih bermakna kepada keputusasaan dalam hidup ini. Tetapi kata berserah adalah lebih berpengharapan, menggantungkan setiap harapannya kepada Tuhan, menyerahkan setiap hidupnya, baik permasalahan ataupun sukacita di dalam hidupnya, diserahkannya seluruhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur, biar Tuhan yang berkehendak, biar Tuhan yang dimuliakan melalui setiap kehidupan. Itu berserah. Tetapi kalau menyerah berarti bahwa dia masih memberontak, tetapi karena dia tidak mampu melakukan hal itu sehingga dia menyerah. Kata menyerah itu adalah berarti berputus asa. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kehidupan orang percaya tidak ada kata menyerah, tetapi yang ada adalah berserah. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan dalam hidup ini. Firman ini mengajak bangsa Israel dan mengajak kita pada saat ini untuk berserah kepada Tuhan. Menyerahkan setiap hidup kita datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, bahwa kita diajak untuk beribadah kepada Tuhan. Kata beribadah diartikan sebagai tunduk, taat, sujud kepada Allah. Itu adalah beribadah. Dan kata beribadah ini tidak hanya dilaksanakan dan dilakukan di tempat ibadah atau di gereja, tetapi beribadah adalah menyangkut seluruh kehidupan,
seluruh segi kehidupan kita dimanapun kita berada. Baik waktu kita di rumah, waktu kita beristirahat, ataupun waktu kita keluar rumah, atau ketika kita bekerja di tempat pekerjaan kita masing-masing dimanapun kita berada. Dan kita harus menganggap bahwa semua kegiatan kita itu adalah sebagai sebuah ibadah yang harus menyenangkan hati Tuhan. Melakukan segala pekerjaan dengan senang hati, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka semua kehidupan kita adalah merupakan ibadah. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dapat memuliakan Allah. Dimanapun kita bekerja, maka kita harus bekerja seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Kalau seperti untuk manusia ketika kita bekerja, maka ketika ada bos kita di sana, maka kita akan rajin bekerja. Tetapi ketika bos kita tidak ada di tempat, tidak melihat kita, bisa jadi kita bermain-main. Tetapi kepada Tuhan, dimanapun kita, maka Tuhan yang maha tahu dan maha melihat. Maka kata beribadah yang dimaksudkan dalam firman ini, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Dalam setiap segi kehidupan, maka kita diajak untuk memuliakan Allah. Diajak untuk tetap taat, untuk tunduk, untuk sujud kepada Allah melalui perilaku kita, melalui perbuatan kita dimanapun kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa penyerahan diri kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita dikatakan dalam firman ini dengan tujuan, dan Allah menjanjikan supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripada. Murka berarti Allah marah. Ketika Allah murka, maka Allah akan memberikan hukuman. Ketika kita sudah tunduk dan taat dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan berubah, maka segala murkanya akan ditarik. Maka Allah tidak akan mungkin marah kepada kita. Allah tidak akan mungkin menghukum kita kalau kita tidak melakukan pemberontakan dan pelanggaran kepada Tuhan. Kalau kita tidak tegak tengkuk kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, melalui renungan pagi kita pada saat ini, bahwa kita diajak untuk menyerahkan seluruh hidup kita. Daripada kita harus memberontak dan melawan Allah, lebih baik kita menyerahkan hidup kita. Serahkanlah seluruh hidupmu, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu mengurus kita, mampu untuk melawat kita, untuk memberikan kita yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan, kita diberkati dan disertai oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan kita dalam satu hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.